Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Maulana Nugraha, NIM 2103040112. Di sini ingin menjelaskan tentang COVID 2019 pada Calmakos. Jadi ada nama anggota kelompok, yaitu saya sendiri Fajar Maulana Nugraha. Lalu ada Cica Aftiani dengan NIM 2103040114 dan ada Syafa Paresta Salsabila dengan NIM 2103040145. Yang pertama ada latar belakang. Jadi COVID 2019 adalah kerangka kerja untuk pengelolaan teknologi informasi yang membantu organisasi dalam memastikan pengawasan, meminimalkan risiko, dan memfasilitasi kualitas. COVID 2019 adalah kerangka kerja yang diterima secara global untuk mengoptimalkan tata kelola TI perusahaan dengan empati publikasi inti dan opsi implementasi yang lebih fleksibel. COVID 2019 dibangun dengan mengintegrasikan lebih dari 25 tahun pengembangan di bidang ini dan memperkuat peran berkelanjutan COVID sebagai pendorong penting inovasi dan transformasi bisnis. Lalu Calmakos sendiri adalah sebuah kos yang terletak di Jalan Sumardi yang mengkhususkan penyewanya adalah laki-laki. Diterapkannya COVID 2019 pada Calmakos memberikan manfaat yang signifikan bagi pemilik kos-kosan dan penghuni kos-kosan. Dengan menerapkan kerangka kerja COVID 2019, pemilik Calmakos bisa memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi yang ada telah sesuai dengan tujuan bisnis dan meminimalkan risiko terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, penghuni juga merasakan manfaat dari penerapan COVID 2019, seperti layanan internet yang cepat dan stabil serta dukungan teknis yang responsif. Penerapan COVID 2019 pada Calmakos juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang baik dalam bisnis kecil dan menengah. Lalu ada tujuan dan alasan. Jadi dipilihnya Calmakos ini dibanding organisasi yang lain adalah karena Calmakos adalah kos yang saya pribadi huni, sehingga saya dekat, kenal, dan mengetahui bagaimana Calmakos ini berjalan dalam menjalankan COVID 2019. Ada 5 domain utama COVID 2019. Yang pertama, Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Domain ini bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Domain ini berfokus pada tugas-tugas seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Proses evaluasi dalam COVID 2019 berkaitan dengan penilaian kerja sistem TI dan kepatuhan terhadap kebijakan standar dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana sistem dan proses TI memenuhi tujuan bisnis dan memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang ditetapkan diikuti dengan tepat. Proses evaluasi melibatkan pengumpulan dan analisis data, perbandingan hasil dan kriteria yang ditetapkan, dan identifikasi perbaikan yang diperlukan. Proses pengendalian atau direct dalam COVID 2019 berfokus pada perancangan, implementasi, dan pemeliharaan kerangka kerja, pengendalian yang efektif untuk sistem dan proses TI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya TI digunakan dengan efisien, risiko terkait TI dikelola dengan baik, dan kebijakan serta prosedur yang diterapkan sesuai harapan. Proses pengendalian melibatkan identifikasi kontrol yang diperlukan, pengembangan kebijakan, dan prosedur pengendalian, serta pemantauan efektivitas kontrol yang ada. Proses pemantauan atau monitor dalam COVID 2019 berfokus pada pemantauan dan penilaian berkelanjutan terhadap kinerja, sistem, dan proses TI, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta identifikasi risiko yang terkait dengan TI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dan TI beroperasi dengan baik, kelemahan dan pelanggaran dapat terdeteksi segera, dan tindakan perbaikan dapat diambil. Proses pemantauan melibatkan pengumpulan data kinerja, pengawasan kepatuhan, identifikasi risiko, dan pelaporan hasil pemantauan kepada pihak yang berkepentingan. Contoh penerapannya pada Calmakos adalah adanya kebijakan penggunaan internet dan listrik yang jelas agar terciptanya kenyamanan sesama penghuni kos. Pengawasan internal secara berkala menjadi alasan kebijakan tersebut diikuti dengan benar. Itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Cica Aftiani. Kepadanya saya persilakan. Bab 2. Alike Plan and Organize atau APO. Domain Alike Plan and Organize
berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional yang memastikan penggunaan optimal dari sumber daya teknologi informasi di dalam domain ini. Terdapat kegiatan seperti perencanaan bisnis TI, manajemen arsitektur, dan manajemen keperluan serta sumber daya manusia. Proses perencanaan bisnis TI dalam KOBIT 2019 mencakup pengembangan strategi TI yang sesuai dengan tujuan bisnis organisasi, serta perencanaan operasional yang memastikan penggunaan optimal dari sumber daya TI. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, pengembangan rencana strategi TI, dan pengembangan rencana operasional TI. Manajemen arsitektur dalam KOBIT 2019 berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan arsitektur TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi arsitektur TI yang diperlukan, pengembangan arsitektur TI yang sesuai, dan pemeliharaan arsitektur TI yang ada. Manajemen keperluan dan sumber daya manusia dalam KOBIT 2019 berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan dan sumber daya TI organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan TI organisasi, pengembangan kebijakan dan prosedur pengelolaan kebutuhan TI, serta pengelolaan sumber daya manusia yang terkait dengan TI. Contohnya pada Calmakos memiliki rencana dan menaikkan kecepatan internet yang merupakan salah satu sumber daya teknologi informasi yang tersedia. Fungsi dan tujuan dari rencana ini sendiri adalah untuk optimalisasi keperluan penghuni kos. Bab 3. Build, Acquire, and Implement BAI. Domain Build, Acquire, and Implement mencakup proses pengembangan akuisisi dan implementasi solusi teknologi informasi. Domain ini termasuk tugas-tugas seperti pengelolaan proyek, pengembangan sistem, serta pengujian dan validasi. Proses pengembangan dalam KOBIT 2019 mencakup kegiatan seperti perancangan, pembangunan, dan konfigurasi solusi TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Fokus dari domain build adalah untuk memastikan bahwa solusi TI yang dibangun didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan bisnis dan mematuhi standar dan kebijakan yang berlaku. Domain ini juga menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pembangunan solusi TI. Proses akuisisi dalam KOBIT 2019 berkaitan dengan pengadaan solusi TI dari vendor atau pihak eksternal. Aktivitas dalam domain acquire berfokus pada pemilihan yang tepat, perjanjian kontrak yang jelas, dan memastikan kualitas serta kepatuhan solusi TI yang diakuisisi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan peraturan yang berlaku. Proses implementasi dalam KOBIT 2019 berfokus pada proses implementasi dan penerapan solusi TI yang telah dirancang dan diakuisisi sebelumnya. Tujuan dari domain implementasi adalah untuk memastikan bahwa implementasi berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan nilai bisnis yang diharapkan. Proses implementasi melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko, pengembangan rencana implementasi, dan pelaksanaan implementasi solusi TI. Contohnya pada Calmakos, adanya seseorang yang terjadwal membersihkan kos yang memenuhi pengelolaan properti dan fasilitas yang efektif. Ini memastikan agar fasilitas yang ada tetap terjaga kualitasnya, sehingga nilai kos tetap terjaga atau tidak turun di mata pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safa Kalista Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, Deliver Service dan Support atau DSS, berfokus pada pengiriman layanan TI yang berkualitas dan dukungan yang memadai kepada pengguna. Di dalam domain ini, termasuk kegiatan seperti manajemen operasional TI, manajemen keamanan, dan manajemen kontinuitas bisnis. Penjelasannya, manajemen operasional TI dalam KOBIT 2019 berkaitan dengan pengelolaan operasional sistem dan infrastruktur TI yang memastikan pengiriman layanan TI yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko, pengembangan rencana operasional TI, dan pelaksanaan operasional TI yang efektif. Manajemen keamanan dalam KOBIT 2019 berkaitan dengan pengelolaan risiko keamanan TI dan
perlindungan terhadap aset TI organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi risiko keamanan, pengembangan kebijakan, dan prosedur keamanan, serta implementasi kontrol keamanan yang sesuai. Manajemen kontinuitas bisnis dalam COVID 2019 berkaitan dengan pengelolaan risiko dan pemulihan setelah bencana atau gangguan yang mempengaruhi operasional TI organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi risiko dan kebutuhan pemulihan, pengembangan rencana pemulihan bisnis, serta pelaksanaan dan pengujian rencana pemulihan bisnis. Contohnya pada Kalmakos, terdapat CCTV yang memastikan keamanan para penghuni dari adanya orang yang berniat jahat, baik itu yang curi atau hal yang tidak baik lainnya. Nomor 5, monitor, evaluate, dan akses atau MEA melibatkan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Domain ini mencakup kegiatan seperti pengukuran kinerja TI, audit, dan penilaian risiko. Penjelasannya, proses pengukuran kinerja TI dalam COVID 2019 berkaitan dengan pengukuran kinerja sistem dan proses TI terhadap tujuan bisnis dan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dan proses TI beroperasi dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Proses pengukuran kinerja melibatkan pengumpulan data kinerja, analisis data, dan pelaporan hasil pengukuran. Proses audit dalam COVID 2019 berkaitan dengan penilaian independen terhadap kinerja sistem dan proses TI terhadap standar dan kebijakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem dan proses TI memenuhi standar dan kebijakan yang berlaku serta memastikan bahwa kontrol internal yang sesuai telah diterapkan. Proses audit melibatkan identifikasi area audit, pengumpulan bukti, dan pelaporan hasil audit. Proses penilaian risiko dalam COVID 2019 berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan penilaian risiko terhadap sistem dan proses TI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa risiko terkait TI dikelola dengan baik dan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Proses penilaian risiko melibatkan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengembangan rencana mitigasi risiko. Contohnya pada Kalmakos, pengusahaan secara berkala dari pemilik kos kepada penghuninya. Pemilik sering menanyakan terkait apakah adanya masalah atau keluhan yang timbul, dan ketika ada, pemilik akan segera berlangsung membereskan masalah tersebut. Ini memastikan bahwa kebutuhan penghuni terpenuhi. Mungkin presentasi dari kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.